Allahu Akbar, Aku kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya kata Allah mengharamkan kezaliman atas diri saya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kata Allah sambung lagi hadis ini, saya jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Artinya Allah mengharamkan diri Allah dari berbuat zalim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amara an-nasa bittaqwa wa biqaulihi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Penghormatan dan tuan ke Imam Masjid Tengku Miswar Muhammad MAG beserta BKM dan seluruh Imam Rawati Orakat Kampung Berawe dan seluruh jamaah Masjid Al-Furqan dan juga jamaah BBC yang sudah lama kita nggak berjumpa, dan pagi hari ini Ustadz kangen sama jamaahnya. Yang biasa jamaah yang kangen sama Ustadz, tapi pagi hari ini Ustadz rindu dan kangen dengan jamaah yang sudah lama kita nggak berjumpa. Pernah di awal Juni diagendakan kita akan jumpa di Masjid Lamlagan Sedekah. Namun di pagi itu kami siap-siap berangkat untuk masuk asrama haji dan dibatalkan. Pernah diagendakan juga di Ahad yang lalu di Masjid Asy-Syuhada Lelubu. Kami pun juga berhalangan, dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah kita pertemukan di masjid yang mulia ini. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah bangunkan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid dalam keadaan aman. Kita tunaikan subuh berjamaah dalam keadaan nyaman. Ini merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar. Ketahuilah bahwa semua kita ini hafal ayatnya. At-Takasur di ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kata Allah, kami nanti akan tanya semua nikmat-nikmat yang pernah kalian nikmati. Dalam tafsir Al-Jami' akan Al-Quranul Karim, Imam Qurtubi itu menjelaskan, kharaja Rasulullah, ini hadis dari Abi Hurairah, kharaja Rasulullah zata lailah, suatu malam Nabi keluar rumah dan bertemulah dengan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi tanya kedua sahabat ini, ma akhrajakuma hadhihi lailah, kenapa pakana wa'dra nutubik malam ini? Dua sahabat ini menjawab, al-ju' ya Rasulullah, kamu tubik ilmu ya Rasulullah karena kami kelaparan. Nabi menjawab, wallazi nafsi biyadi, demi Allah kata Nabi, al-ju'u akhrajani, lapar juga yang membuat saya keluar malam hari ini. Tiga hamba Allah ini, Rasulullah, dua sahabat ini sampailah ke rumah seorang Ansar namanya Malik bin Haythami. Disambutlah oleh sahabat Ansar ini dengan ungkapan ma'akram dia, inilah
tamu yang paling mulia. Disiapkanlah semua makanan, minuman, sampai Malik Taihami menyembelih seekor kambing. Rasulullah dan dua sahabat ini makan. Setelah kenyang, Nabi bersabda, "Waladzi nafsi biyadi." Demi Allah, kata Nabi, "Akhrinallah min buyutina ju'an." Allah keluarkan kita dari rumah-rumah kita dalam keadaan kelaparan. Dan hari ini kita kekenyangan, kata Rasulullah. Lantas Nabi baca ayat ini, "Summalatus alumna yauma idzin anin naim." Allah akan tanya nikmat makan kita malam hari ini. Jamaah, pagi ini cerah, aman. Allah bangkitkan kita dalam keadaan sehat. Allah langkahkan kaki kita ke rumah Allah. Maka Allah juga akan tanya. Maka alhamdulillah kita semua saling bersaksi. Tak kala Allah bertanya pada hari Ahad 25 Agustus 2024. Pagi itu, kata Allah, saya datangkan pagi yang indah, pagi yang cerah, penuh tubuh. Kita saling bersaksi bahwa kita menikmati ini, menunaikan subuh berjamaah. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW, Nabi yang tak kalah bacakan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Summatus aluna yauma idzin anin naim. Datanglah seorang yang miskin dan bertanya, "Ya Rasulullah, luntuan miskin ya Rasulullah, apakah masih ada nikmat-nikmat yang akan Allah tanya?" Dan minta pertanggungjawaban. Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Apa? Yang pertama, udara yang segar. Yang kedua, minuman yang baik yang engkau minum. Yang ketiga, kehidupan yang Allah berikan. Maka Nabi di hadis yang lain itu menjelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min ahad yamutu illa nadima." Tidak ada satu orang pun, kata Rasulullah, tak kala dia mau meninggal dunia, illa nadima, pasti orang itu akan menyesal. Sahabat kompak bertanya, "Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kenapa mereka menyesal? Karena kita belum ada yang pengalaman dan ini hal yang gaib. Namun Rasulullah sampaikan kita sebuah hadis ini, kata Rasulullah, "In kana muhsinan nadima liman isdada." Kalau dia orang yang baik, dia orang yang sudah taat, dia menyesal kenapa ketaatan itu tidak lebih banyak lagi. Kita hari ini datang ke rumah Allah, saling ingat mengingatkan. Tak kala nanti kita meninggal dunia, Allah tampakkanlah langkah kaki kita menuju rumah Allah. Al-Furqan, langkah kaki kita setiap subuh ke masjid, Allah tampakkan usaha-usaha kita untuk ikut pengajian. Maka penyesalannya adalah, kenapa nggak setiap hari saya ikut pengajian? Hari ini ada BBC, kemarin BBC yang sama juga ada Ustadz Muslim Basa yang menyampaikan sama. Ketika Ustadz Muslim Basa menyampaikan, "Wallahu fa'alun lima yurid." Allah melakukan semua atas kehendak Allah. Dan lagi-lagi Allah tidak diintervensi, kata Ustaz Muslim, namun kita semua yang akan Allah tanya. Maka tadi, setiap kebaikan yang sudah kita amalkan ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan chip dalam tubuh kita, dan chip itu merekam semua kegiatan-kegiatan kita, dan bahkan chip itu, kata Rasulullah, tidak akan habis dimakan oleh tanah. Hadis oleh Imam Muslim, sabda Rasulullah, "Inna fil insani azman." Dalam tubuh kita ini ada sebuah tulang. La ta'kuluhul ardu abada. Tulang itu akan pernah habis dimakan oleh tanah selama-lamanya.
Orang sudah meninggal dunia dikuburkan dan tulang itu tetap ada. Dan kata para ulama, tulang itu untuk merekam kegiatan-kegiatan kita. Sama hari ini ada rekaman. Dan tulang itu tak kalah kita lakukan ketaatan, direkamlah dengan tulang itu. Begitu sebaliknya, tak kalah lakukan kemaksiatan, direkamlah oleh tulang itu. Maka para sahabat kompak bertanya, "Ma dzalikal azmu ya Rasulullah?" Ya Rasul, tulang apa itu? Qala, Nabi menjawab, "Ajlu zanabi," tulang ekor. Maka tulang ekor yang Allah ciptakan dan Allah letakkan dalam tubuh kita ini, ibarat kalau hari ini Allah letakkan chip kamera yang merekam semua kegiatan amalan-amalan kita. Dan tak kalau kita mau meninggal dunia, Allah putar lagi kamera ini, Allah putar lagi video ini, maka tampaklah bagi kita langkah kaki kita dalam kebaikan. Kita menyesal, kenapa nggak lebih banyak lagi? Yang kedua kata Nabi, kenapa orang tak kalah mau meninggal dunia dengan aneka macam ya kegiatan dan faktor sensasional. Ada yang menangis, ada yang senyum, ada yang berteriak-teriak. Tak kalah dia melihat putaran video kamera tadi. Kata Rasulullah, wa in kana musian, kalau dia orang pelaku maksiat yang lakukan keburukan, maka sebelum meninggal dunia itu Allah putar videonya. Contoh misalnya ada orang yang mencuri, tak kalah mau meninggal, Allah putar kamera video itu lagi. Tak kalah dia mencuri, dia menyesal, kenapa enggak meninggalkan mencuri itu? Maka inilah sabda Rasulullah, setiap orang yang akan meninggal itu dia akan menyesal. Kalau dia berbuat baik, penyesalannya adalah kenapa enggak lebih banyak lagi. Kalau dia ahli maksiat, kenapa dia tidak berhenti? Semoga kita semua di rumah Allah di subuh ini kita menyesal, kenapa enggak lebih banyak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang Allah muliakan, tausiah subuh kita di pagi hari ini mungkin tidak panjang. Kenapa? Karena rindu dengan pelukan jamaah setelah acara tausiah ini. Saya ambil sebuah hadis. Ini hadis kudusi, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan Rasulullah sampaikan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Dan insyaallah semua kita ini sudah hafal hadisnya karena sering hadis disampaikan. Bunyi hadisnya, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diri saya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kata Allah sambung lagi hadis ini, saya jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Artinya Allah mengharamkan diri Allah dari berbuat zalim, dan Allah mengharamkan perbuatan zalim itu di antara kita. Dan di penghujung hadis, di poin pertama, nasihatnya adalah fala tazalamu, janganlah saling menzalimi. Jamaah subuh yang Allah muliakan, muncul pertama adalah pertanyaan, apa itu zalim? Sering kita ucapkan doanya kazalim. Yang kaya kena pemimpin zalim. Pemimpin zalim. Apa itu zalim? Kalau kita buka, karena ini bahasa Arab, zalama yazlimu, kita bukalah kamus lisanul Arab, maka makna zalim itu adalah wadu'u syai' fi ghairi maudi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kita sepakat misalnya kopiah ini letaknya di kepala, nauru berpuduk kopiahnya bak kaki, secara bahasanya kazalim, secara bahasa. Atau dua sepakat
sepatu itu, sandal itu letaknya di kaki. Ada orang ambil sandal, ambil sepatu, letakkan di kepala. Itu secara bahasa sudah zalim. Kenapa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka para ulama sudah banyak memberikan definisi. Kita ambillah salah satu ungkapan Imam Al-Jurjani dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq. Apa itu dia zalim? Kata Imam Jurjani, ibaratun anit ta'addi anil haq ilal batil, ungkapan yang melampaui batas sampai dia meninggalkan kebenaran dan menuju kepada kebatilan. Atau ungkapan lain sudah dipahami, apa itu zalim? Perbuatan yang melanggar norma-norma koridor kebenaran. Dan dalam agama kita ukurannya adalah syariah. Ketika orang berbuat perbuatan yang melanggar koridor garis dari syariah, itu sudah zalim. Jamaah subuh yang Allah muliakan, untuk mudah memahami, kita ambil dalam kalimat misalnya, zalama Ali Zaidan, Ali menzalimi Zaid. Itu maknanya yang pertama adalah Ali tidak memberikan hak-haknya Zaid. Yang kedua, Ali menyakiti Zaid yang semestinya dia hargai, dia hormati. Nah, ketika dia berbuat zalim, maka ada dua kemungkinan. Satu, tidak tunaikan kewajibannya. Yang kedua, melakukan yang dilarang. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, seorang suami punya istri, contoh, istri itu yang wajib dia nafkahi. Ada suami nggak nafkahi istrinya, ini suami yang zalim. Suami punya kewajiban melindungi istrinya, menjaga istrinya. Ada suami nggak jaga istrinya, berarti dia suami yang zalim. Begitu pun sebaliknya, seorang istri punya kewajiban melayani suaminya. Ketika istri nggak melayani suaminya, ini istri yang zalimah. Istri menghormati suaminya. Ketika si istri nggak menghormati suaminya, maka ini termasuk istri yang zalimah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya ajak jamaah semua pendekat saya adalah, kita semua punya anak, kita punya cucu. Semua ayah, semua orang tua itu punya kewajiban kepada anak-anaknya, dan anak-anak punya hak. Dalam kitab Hilyatul Auliya diambil kisah di masa riwayat Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar didatangi oleh seorang ayah, dan ayah ini melapor ke Umar bin Khattab selaku khalifah, ya khalifah, fa inna waladi aqa alayya. Ya khalifah, anak saya sudah durhaka kepada saya. Tolonglah nasihati, kata ayah ini. Kata Khalifah Umar, panggil. Pulanglah ayah ini ke rumah, dipanggillah. Tadi anaknya diantarkan ke hadapan Khalifah Umar. Setelah anak ini duduk, Khalifah Umar panjang lebar memberikan nasihat. Rasulullah ajarkan kita ini, panjang lebar. Setelah selesai, anak itu angkat kepala dan bertanya, ya Khalifah, halil walad hakun ala waladi. Apakah anak punya enggak hak terhadap orang tuanya? Kata Khalifah Umar, iya, ada. Kalau boleh tahu ya Khalifah, apa saja hak si anak terhadap orang tuanya? Khalifah Umar merincikan. Yang pertama, ayan tamia ummah. Seorang ayah mau didik anaknya kapan mulai pendidikan itu, tak kala dia memilih pasangan hidup. Dalam bahasa pendidikan hari ini, Pak, namanya pendidikan pranata. Yugoh anilahi karena pendidikan. Kapan dimulai? Kita memulai memilih pasangan hidup. Yang kedua, kata Khalifah Umar,
ayyuhsina ismahina wulida, lahir anak itu berikan dia nama-nama yang terbaik. Kenapa? Nama yang terbaik itu pertama adalah kita sebutkan itu doa. Dan yang kedua, tak kala nanti ruh kita diambil oleh sekelompok malaikat, dimasukkan ke dalam kain kafan, dibawa oleh malaikat, fasaida ila sama, dibawalah naik ke langit, jumpa dengan malaikat-malaikat yang enggak ikut mencabut nyawa kita. Mereka bertanya, liman hazihi ruh, punya ruh siapa ini? Malaikat yang bawa ini menyebutkan kembali nama-nama kita. Nyangke ruh Pak Mairu yang ahli ibadah, nyangke ruh Pak Irwandi Adnan yang ahli sedekah, disebutkanlah nama-nama itu. Dan yang ketiga, kenapa kita mesti memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak kita? Yaumul Ba'ats, nanti di hari kebangkitan Allah akan panggil lagi kembali nama-nama kita. Maka suatu kewajiban orang tua memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Jemaah suku yang Allah muliakan, kewajiban yang ketiga kata Khalifah Umar kepada orang tua kepada anaknya adalah ayyu'allimahumul kitab, ajarkan anak itu Al-Quran. Ajarkan anak itu Al-Quran. Yang keempat, ayyu'addiba ta'diba, ajarkan dia akhlak. Yang terakhir kata Khalifah Umar, ayyuzawwija mata adraka, nikahkan anak itu begitu dia cukup umur. Begitu selesai Khalifah Umar sebutkan kewajiban orang tua kepada anaknya, si anak tadi dengan air mata penuh di pipinya, dia kembali mengungkapkan, ya Khalifah, 5 kewajiban orang tua yang engkau sampaikan tadi ya Khalifah, ayah saya satu pun gak amalkan. Engkau sampaikan ya Khalifah, yang pertama memberikan, memilih ibu-ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ayah saya menjadikan seorang perempuan majusi penyembah api sebagai ibu saya. Engkau katakan ya Khalifah, kewajiban orang tua itu adalah memberikan nama-nama yang terbaik. Ayah saya gebuh nandun, kata anak ini, jumlan, yang artinya kumbang kelapa. Saya dibully ya Khalifah, saya diejek teman-teman saya karena nama saya. Yang ketiga ya Khalifah, engkau sampaikan tadi, kewajiban orang tua adalah mengajarkan anaknya Al-Quran. Ayah saya sampai detik ini, kata anak itu, belum pernah ajarkan saya Al-Quran satu huruf pun. Khalifah Umar berubah wajah beliau, jadi merah, jadi marah beliau bangkit, berdiri, mendekati ayah anak ini. Tengok bahasa Khalifah Umar, laqad zalamta ala waladi qabla ayyauqa alaika, kamu zalim, kata Khalifah Umar, kamulah ayah yang zalim, kamu memulai menzalimi anakmu sebelum anak itu durhaka kepadamu. Jemaah yang Allah muliakan, ini yang dekat dengan kita dan keluarga kita. Setiap kita ini makhluk sosial yang tinggal ada tetangga-tetangga sebelah. Terkadang lidah kita mencaci maki tetangga kita. Ada orang yang kita pukul, padahal Nabi ajarkan kita, al-muslimu akhu muslim, seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Apa kewajibannya? Menghargainya, menghormatinya. Larangannya, la yazlimu, jangan zalim. Ada kita yang memukul, yang mencaci maki, yang mengambil harta orang lain tanpa izin, dan bahkan ada yang memukul, menumpahkan darah. Ini bagian dari kezaliman kita dengan orang lain. Kenapa muncul ada caci maki, ada pukul memukul, ada hina menghina? Berangkat dari kemarahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sering ingatkan kita, kalau mau orang yang bertakwa, kata Allah, Allah abadikan. Surah Ali Imran 134. Yang pertama, yunfiquna bisarra'i wa dharra. Sifat orang bertakwa itu adalah yang menafkahkan hartanya, yang dermawan, yang banyak sedekah. Namun yang kedua,
Kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mau menahan amarahnya. Kalau masih mengubar kemarahan, artinya kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Pernah jamaah di masa Rasulullah itu ada raja gula Quraisy, namanya Rukanah bin Yazid. Orangnya kekar, badannya kuat, setiap bulan pasti menang, dan belum ada yang bisa mengalahkan Rukanah bin Yazid. Datanglah dia ke Madinah, jumpai Rasulullah, ajak Rasulullah bertanding gulat. Kata Rukanah, kalau saya kalah ya Nabi Allah, saya akan masuk Islam. Tapi kalau saya menang, saya tetap menjadi orang yang kafir. Dia yakin mampu mengalahkan Rasulullah. Gulatlah. Aturannya adalah siapa yang jatuh pertama dia yang kalah. Di gulat kali pertama kalahlah Rukanah, jatuh. Dia nggak percaya, nggak mungkin lah Rasulullah mampu mengalahkannya. Dia tawar lagi, Rasulullah ini kalah sekali lagi. Gulat sekali lagi. Lagi-lagi Rukanah bin Yazid kalah lagi. Dan Rukanah bin Yazid masuk Islam. Di antara sahabat yang lain ada yang bertanya, ya Rasulullah, manis syadid, tak kalah menengok tegarnya badan Rukanah, banyaknya tenaganya, kuatnya dia. Pertanyaan sahabat ini, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kuat? Sambil dia asumsikan bahwa yang paling kuat itu yang paling gede badannya, yang paling besar kekuatannya. Namun Nabi menjawab, innamas syadid. Dalam hadis ini kata Rasulullah, orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang tinggi, yang besar, yang banyak tenaganya. Wa innamas syadid, namun orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan dirinya dari kemarahan. Maka kemarahan awal inilah yang memicu dia munculnya caci maki, munculnya dia menghina, memukul, dan makan maaf, menumpahkan darah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini tadi bagian dari kezaliman. Allah dan Rasulnya melarang kita dari kezaliman dengan hadis tadi, fala tazalam, dan banyak ayat. Kenapa? Karena hukuman bagi orang-orang yang zalim itu dunia akhirat. Banyak ayat menyampaikan, la tahsanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan pernah berpikir bahwa Allah lupa, Allah lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Ayat menyampaikan, ala laknatullah ala zalimin. Ketahuilah, sungguh kata Allah, laknat Allah untuk orang-orang yang berbuat zalim. Ayat lagi, innahu la yuflihu zalimun, tidak akan pernah bahagia, beruntung kata Allah orang-orang yang berbuat zalim. Ada dalam kitab Imam Az-Zahabi, wallahu a'lam. Saya bacalah kitab Imam Az-Zahabi di juz yang jilid pertama halaman 114, 113. Dalam kitabnya ada sebuah riwayat, ada orang itu tangannya sampai puntung ke bahu. Setiap dia jumpa orang, nasihat dia adalah jangan pernah berbuat zalim. Gejak lo mumpuk dengan orang lain, lo pegah lo, jangan pernah berbuat zalim. Jadi ada orang ingin tahu kenapa nasihatnya orang yang puntung tangannya sebelah kanan ini, setiap jumpa orang jangan berbuat zalim. Datanglah orang itu ke orang yang puntung tangan ini. Kenapa? Dan apa yang terjadi padamu? Orang ini menceritakan, suatu hari saya menengok orang menjaring ikan. Dapatlah dia ikan yang besar. Saya minta ikan, dia nggak kasih. Saya pukul dia, ikannya saya larikan. Dalam proses saya bawa ikan itu ke rumah saya, kata orang ini, ikan itu menggigit jempol tangannya. Jempol tangannya itu infeksi.
Pergi dia ke dokter. Kata dokter, ini mesti dipotong. Kalau tidak, dia akan meninggal. Dipotong. Namun ternyata selang beberapa hari racunnya infeksi sudah menyebar sampai ke pergelangan. Dipotong lagi sampai ke pergelangannya, sampai ke sikunya, akhirnya sampai itu ke bahunya. Dia jumpa seseorang dan bertanya. Orang tanya, kamu kok bisa begitu? Diceritakanlah, dia pernah mencuri ikan orang yang zalim tadi. Kata orang itu, kamu cari orang yang punya ikan itu, minta maaf sama dia, mohon ampunan Allah sama orang itu. Dia cari ke sekeliling kota yang punya ikan itu, sampai akhirnya dia ketemukan. Dia temukan yang punya ikan itu. Dia katakan sambil nangis dia, Bapak, maafkan saya, tolong mohonkan ampunan kepada Allah untuk saya. Kata orang ini, kamu siapa? Saya, Pak, yang pernah ambil ikan Bapak. Dia ceritalah dari awal, dia ambil ikan sampai tangannya untung ke bahu. Yang punya ikan itu punya ikut menangis. Kata yang punya ikan, hari ini ikan yang kamu ambil saya halalkan. Yang buntung tangan kembali tanya, Pak, dulu ketika saya ambil ikan Bapak, apakah Bapak berdoa, Pak? Kata orang ini, iya. Kalau boleh tahu, Pak, apa doa Bapak? Kata orang yang buntung tangan ini, ya Allah, hari ini Engkau jadikan orang yang lebih kuat dari saya mengambil sesuatu yang sudah Engkau anugerahkan sebagai rezeki saya. Ya Allah, tunjukkanlah kekuatannya. Allah tunjukkan kekuatannya. Ikan 1 ekor tadi dibayar dengan 1 lengan. Maka pepatah Arab menyebutkan man zolama zulima, yang menzolimi pasti dizolimi. Jemaah subuh yang Allah muliakan, artinya dunia nggak akan lepas kita dari hukum kita pernah menzolimi orang lain. Dan bagaimana di akhirat? Ini lebih dahsyat lagi. Lagi-lagi semua kita ini hafal hadisnya. Ini hadis dari Abi Hurairah. Kala Rasulullah, atadruna mal muflis. Ketika Nabi di hadapan para sahabat-sahabat, Nabi tanya, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak siapa orang-orang yang bangkrut? Kalau semua sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut, yang nggak punya uang, yang nggak punya perhiasan. Namun kata Nabi, al-muflisu min ummati. Namun yang muflis, yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, man ata yaumal qiyamah, nanti yang datang di hari kiamat melaporkan bisalatin wa siyamin wa zakatin, ya Allah, ini pahala salat subuh saya berjamaah, ini pahala zakat saya, ini pahala puasa saya, inilah pahala kebaikan-kebaikan saya. Namun di sisi lain, qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang, wa qadhafa hadza, dia pernah memfitnah, menuduh orang, wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang tanpa izin. Sampai dulu di kampung ada warga orang belit-belit di tempat. Akalah malahan. Nyanyi dapuri pak bu, borambut. Tengok musim rambutnya kamera merah, coklat. Tanpa izin, makan harta orang lain. Dan sampai akhir, wadaraba hadza, dia pernah pukul orang, wasafaka hadza, dia pernah menumpahkan darah orang. Nanti di hari kiamat orang-orang yang pernah kita zalimi ini datang kepada Allah. Ya Allah, saya pernah dipukul, ya Allah. Ya Allah, saya pernah dicaci maki, ya Allah. Saya pernah difitnah, ya Allah. Ukhiza min hasanati, maka setiap kezaliman itu diambillah pahala-pahala kebaikan kita, diberikan ke orang itu. Belum habis kezaliman kita, sementara
pahalanya sudah habis, apa yang terjadi? Kalau sudah habis pahalanya, dosa orang-orang yang pernah kita zalimi ditimpakan ke kita. Wa turiha ilanat, dan terakhir kita yang pernah menzalimi orang ini Allah lemparkan neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang Allah muliakan, sesuai janji awal tadi, tidak lama-lama kasih Pak Merul. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه